our lesson Science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students, now we will learn from chapter 4 and our topic is struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, sekarang coba kalian perhatikan video ini. Nah, pertanyaannya di sini, pernahkah kamu melihat pohon yang tinggi besar seperti yang ada di dalam video ini? Bagaimana pohon-pohon ini dapat tumbuh tinggi dan besar? Apakah yang menopang pohon-pohon ini sehingga pohon-pohon ini dia dapat berdiri tegak? Nah, semua pertanyaan yang tadi akan kita bahas di bab 4 ini tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, sekarang kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu poin A tentang struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, jaringan meristem itu terdiri atas jaringan meristem primer dan jaringan sekunder. Sedangkan untuk jaringan permanen itu terdiri atas jaringan epidermis, jaringan dasar atau parenkima, terus jaringan penguat atau penyokong, and the last jaringan pengakut. Nah, jaringan-jaringan inilah yang akan membentuk organ akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji pada tumbuhan. Oke, khusus hari ini kita akan bahas satu poin saja dulu, yaitu tentang akar. Yang pertama yang akan kita bahas akar. Pertanyaan di sini, kenapa ada pohon yang tumbuh besar dan tinggi? Kenapa ada pohon yang tumbuh tinggi, tumbuh besar? Kenapa demikian sama halnya dengan video yang tadi? Nah, jawabannya itu karena fondasinya itu adalah akar. Jadi fondasi pada tumbuhan itu adalah akar. Nah, akar merupakan bagian pokok tumbuhan yang biasanya tumbuh di bawah permukaan, yaitu di dalam tanah. Di mana dari dalam tanah inilah akar bisa memperkokoh atau memperkuat tumbuhan. Karena dia merupakan dasar dari tumbuhan, ya kan? Akar berfungsi untuk memperkokoh, memperkuat berdirinya tumbuhan sebagai alat penyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, terus sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, terus sebagai alat respirasi dan juga sebagai alat perbanyakan tanaman secara vegetatif. Akar bentuknya itu panjang terus meruncing. Nah, karena bentuknya panjang dan meruncing, maka dari itu akar ini dia bisa dengan mudah menembus tanah untuk menyerap makanan. Yang kita ketahui bahwa memang akar ini kan dia ada di permukaan tanah ya. Dia mampu menembus tanah dengan tujuannya sekali lagi dia untuk menyerap makanan. Di mana makanan dari akar adalah unsur hara seperti air dan garam mineral. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa semakin dewasa tumbuhan, maka semakin panjang akar ini akan menjalar. Itu karena akar akan terus menembus tanah demi mencari unsur hara. Kenapa? Karena unsur hara ini merupakan makanan dari akar. Jadi memang sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Jadi dia akan berusaha demi dan untuk mencari unsur hara, mencari makanannya. Akar tumbuhan itu mempunyai beberapa jenis. Namun, jenis akar yang paling umum dan sering ditemukan adalah akar tunggang dan akar serabut. Oke, di sini kita akan bahas akar tunggang ya. Nah, sistem perakaran tunggang mempunyai bagian berukuran besar yang disebut dengan akar utama. Kalian bisa lihat ya di gambar ini. Di sekitar akar utama itu tumbuh akar-akar kecil sebagai akar cabang. Jadi yang berukuran besar itu merupakan akar utama, terus akar yang kecil itu merupakan akar cabang. Nah, di sini jadi sistem perakaran tunggang itu terdiri atas akar utama dan akar cabang. Nah, sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil. Contohnya kita bisa lihat pada mangga, wortel, dan rambutan. Oke, next di sini akan kita bahas yaitu akar serabut. Nah, sistem perakaran serabut itu tidak mempunyai akar utama. Berbeda dengan
pada akar tunggang ya. Kalau tadi ada, kalau yang sekarang tidak ada, tidak mempunyai akar utama. Nah, pada sistem perakaran serabut, akar tumbuh dari pangkal batang dan bercabang-cabang membentuk struktur seperti serabut. Kita bisa lihat pada gambar ini ya. Sistem perakaran serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Contohnya kita bisa lihat pada rumput, padi, dan jagung. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa struktur anatomi akar atau struktur bentuk dan susunan akar itu terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, and the last silinder pusat. Nah, untuk lebih jelasnya dari susunan anatomi akar ini nanti kita akan bahas sama-sama di Google Meet.